Pengukuhan pengurus DPCP Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia PTI Cabang Kabupaten Bogor Masa Bakti 2024-2029 berlokasi di Aula Sekda Kabupaten Bogor, Jalan Tegar Priman, Kecamatan Cibinong, Rabu 20 November 2024. Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia PPTI Kabupaten Bogor yang mempunyai tugas pokok melakukan penyuluhan, penanggulangan, dan pemberantasan penyakit tuberkulosis TB paru TBC dengan tema Bersama Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia PPTI bebaskan generasi bangsa dari unsur T sehat cerdas bermartabat. Acara yang dimulai pagi hari pukul 08.30 waktu Indonesia Barat dari pembukaan acara pembacaan Al-Quranul Karim, tilawah dan doa syukur oleh Ustadz Muhammad Budiman dan Musiani Sri Wijayanti. Dilanjuti bersama-sama menyanyikan Indonesia Raya Mas Tegar Beriman, himne PPTI Mas PPTI hingga inti acara pengukuhan pengurus PPTI. Ibu R. Rorotri Poningsih SS, Ketua PPTI KAP Bogor mengatakan salah satunya mengajak semua elemen masyarakat luas khususnya Kabupaten Bogor baik stakeholder lembaga Dinkes dan dinas lainnya yang terkait dapat mensupport kami dalam kurung PPTI. Kami akan terus bekerja sama dari semua pihak karena dengan wadah-wadah itulah kita bisa bersosialisasi ke masyarakat baik pengenalan, penyuluhan, penanggulangan tentang virus dalam kurung TBC ke masyarakat luas. Sementara Ibu Iis Fitriani SMM selaku panitia pelaksana mengatakan kesan dan harapannya alhamdulillah acara pelatihan pengurus dan seminar nasional kesehatan 2024 berjalan dengan baik dan lancar. Harapan ke depan PPTI bisa bersama stakeholder dinas terkait dan masyarakat untuk dapat mendukung program PPTI di tingkat kecamatan hingga desa. Turut hadir tamu undangan acara seminar dan pelantikan PPTI di Gedung Tegar Beriman salah satunya Insinyur Yani Panigoro, Ketum BPP PPTI. UU Sukmara Ketua BPD PPTI Jabar Dr. Tiffany Tiara Pakasi Direktur P2PM Tim Kerja TB Paru Kemenkes RI Dr. Agus Fauzi Dinkes Bogor Insinyur Iriana Kasari Prestir Indonesian Artisanti Dr. Herman atau perwakilan dalam kurung RS Siloam Mr. Eric atau perwakilan Chief of USAID Bebas TB Dinas Kesehatan Jabar Sahabat Jarung Adi dalam kurung Sahaja dan tamu undangan lainnya. Di penghujung acara pelantikan dan seminar PPTI panitia menyajikan kuis dan door prize hingga terakhir foto-foto bersama. Nur Laila, Palapa TV, mengabarkan.
الذين لأماناتهم وعهدهم راعون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu mengadili di antara manusia agar menetapkan hukum dengan adil. Sesungguhnya Allah amat baik nasihat yang diberikannya padamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menundukkan kepala dan mengadakan tangan sejenak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk saudara-saudara kami yang beragama lain, silakan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyyatihi bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuberkulosis Indonesia, BPC PPTI Kabupaten Bogor. Kesehatan Indonesia 2024. Rabu 20 November 2024 bertempat Gedung Tegar Beriman Pemda Kabupaten Bogor. Illa hadrin nabi. Pengurus BPC PPTI Kabupaten Bogor dan Seminar Nasional Indonesia 2024. Kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya selaku Ketua Pelaksana acara pelantikan dan seminar menyampaikan bahwa hari ini akan dilantik sebanyak 40 orang pengurus BPC PPTI Kabupaten Bogor masa periode 2024-2029 dan kapasitas yang sangat penting. Terhormat dan kita banggakan pada hadirin yang hadir pada pertemuan ini. Kita patut bersyukur atas nikmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan pelantikan pengurus cabang PPTI Kabupaten Bogor. Dan perlu saya sampaikan, Ibu Ketua, Bu Yani Ketua yang baru, ini saya melantik ini dua kali, ini yang kedua, memberikan apresiasi yang sangat besar kepada Ibu Roro dan jajarannya di Kabupaten Bogor. Tepuk tangan. Hormati, perkenankan memberikan sedikit penjelasan tentang betapa pentingnya organisasi kemasyarakatan untuk upaya pemberantasan penyakit menular. Untuk upaya tersebut, dalam berbagai hal sangat dibutuhkan kelompok komunitas yang dapat membantu untuk mengendalikan penyakit menular tersebut. HIV/AIDS misalnya, itu ada KPH. Di TB itu Pak Kadis, ini kita belum ada sebetulnya. Ini gap yang
seberapa besar pun teknologi yang disiapkan untuk penemuan TB, ya, seberapa hebat pun obat yang bisa memiliki power, tidak memiliki sumber daya yang mumpuni, yang memungkinkan organisasi kemasyarakatan sosial seperti ini dapat bergerak. Jadi keberadaannya tentu harus dibina. Dan Pak Agus, saya terhendak tadi diinformasikan, mohon maaf Bu Borol, jadi di Pak Sekda menugaskan saya hadir di acara pagi hari ini, jadi saya mohon maaf terlambat. Jadi tapi jelas saya tadi sangat bangga ya, hari ini luar biasa buat kesehatan ya. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya kita bisa bertemu di sini bersilaturahmi. Nantinya juga tentunya kita bersama telah menyaksikan pelantikan kepengurusan PPTI. Ini patut kita syukuri. Hari ini hari yang luar biasa buat kesehatan khususnya di Kabupaten Bogor. Saya merasa dan ini menjadi momen ini memang menunjukkan bahwa kita punya komitmen yang sama untuk bisa mendukung program kegiatan bidang kesehatan khususnya terkait dengan penanggulangan TBC di Kabupaten Bogor secara nasional begitu ya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Indonesia. Saya mohon maaf sekali salam kenal ya Bu. Ketua Umum BPP PPTI Ibu Insinyur Yani Panigoro Bu. Salam kenal Bu, alhamdulillah bisa bertemu sama hari ini Bu. Terima kasih. Ya Bar, ini sahabat saya senior Bu Kabid P2P saya. Saya dulu dengan BPC PPTI cabang Kabupaten Bogor, Ibu Roro Tri. Ya Bu, salam kenal Bu, luar biasa yang mewakili. Yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kami sampaikan kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatnya bagi kita semua, sehingga pada acara pelantikan Bapak ngasih penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua Umum PPTI Ibu Insinyur Yani Panigoro dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 1000 kasus TBC terpantau. Sementara itu untuk daerah Jawa Barat, rekor kasus TBC terbanyak adalah di Kabupaten Bogor dengan jumlah kasus 28.829 kasus. 595 diantaranya sebagai kasus resistensi obat. Setiap tahun secara global terpantau 1.092.000 kasus TB dengan jumlah kematian 134.000 per tahun atau sekitar 8% meninggal dunia akibat terkena TBC. Yang paling mengkhawatirkan khususnya bagi saya sebagai pribadi seorang ibu, dan tentunya ini merupakan himbauan saya bagi ibu-ibu sekalian, adalah 76% penderita TB merupakan golongan usia produktif. Belum satu, Indonesia Sehat 2030, Stop TB, Kabupaten Bogor, sehat, cerdas, bermanfaat. Silakan dulu. Cepat kita mendeteksi, semakin cepat kita tahu bahwa kita TBC atau tidak, semakin cepat nanti dokter bisa memilih pengobatan apa yang tepat untuk masyarakat ya, khususnya nanti yang positif TBC. Nah di sini ini program dari Kementerian Kesehatan untuk penemuan
kasus itu ada beberapa ya Bapak Ibu, sebetulnya ada di slide ya. Ada beberapa gambaran yang kontak. Investigasi kontak yaitu pelacakan kontak. Setiap satu kasus TBC itu kemungkinan menularkannya ke 15 orang di sekitarnya. Bisa jadi itu adalah anggota keluarga yang tinggal satu rumah, bisa jadi itu tetangga yang memang sering berinteraksi ya dengan pasien TBC. Padat penyampaian dari Bu Dokter yang mewakili dari Kementerian Kesehatan bahwa ke depan ini perlu adanya kerjasama dengan stakeholder, para penggiat peduli kesehatan seperti itu. Nah ini juga menjadikan itu perlu tentunya ada pelatihan. Bagaimana ke depan para pengurus ini bisa memberikan sosialisasi pencegahan dan juga bagaimana cara mekanisme bisa bebas dari TBC. Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan untuk Ibu Fitri memaparkan program-program kira-kira pemerintah ke depan apa yang bisa dicapai bagi kesehatan masyarakat Kabupaten Bogor. Sebentar ini biar Bu Kartika dari seleksi. Dokter, saya mohon arahannya. Jadi di tempat pengajian kami ada beberapa anggota dia batuk-batuk terus gitu dok ya. Jadi di antara jamaah itu bisik-bisik gitu ya, bisik-bisik. Jadi kalau batuk sih dia memang suka nutup. Dia bawa anak kecil gitu dok ya, pakai kain selendang anaknya. Jadi pada merapat ke saya itu takutnya TBC atau apa gitu. Ada yang ingin menyarankan tanya langsung, takut tersinggung gitu dok ya. Nah, jadi saya minta kebetulan pas ini ada jadinya ditangani dokter yang terbaik. Jadinya emang benar dok, ada pernah saya alami, ada orang yang kira batuk terus sesuai khawatir selesainya, dia nggak mau cuma menyangka ini, saya batuk biasa, saya suka begini gitu dok. Padahal lingkungan itu sering dia melihat itu batuk-batuk terus gitu, tapi dia pede aja, saya biasa kok batuk begini gitu dok. Ya, mengidap TB gitu. Nah kan ini belum bisa. Terima kasih Ibu Kartika atas pertanyaannya yang sangat baik. Ya, jadi memang kita sama-sama tahu tadi bahwa stigma masih sangat negatif sehingga orang-orang tuh takut kalau harus periksa dan takut ternyata dinyatakan TB. Nah jadi memang batuk-batuk lama bukan hanya milik TB. Banyak penyakit yang membuat batuk lama. Nomor satu tadi TB. Kemudian bisa juga karena bronkitis atau batuk alergi. Kemudian juga ada penyakit paru kronis karena merokok, namanya PPOK. Bisa juga karena kanker paru, ya. Jadi banyak. Nah, jadi bagi masyarakat awam mungkin agak sulit untuk membedakan. Nah, jadi memang sebaiknya tadi indikatornya kalau sudah lebih dari 2 minggu disarankan sebaiknya segera lakukan screening atau pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat, bisa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat, minimal dilakukan pemeriksaan ronsen. Ada apa namanya tanggapan dari yang lain. Padahal seorang penderita TB itu kan butuh bantuan. Kalau misalnya keluarganya, suami atau istrinya tidak mampu mengingatkan untuk minum obat, dan ketika minum obatnya tidak teratur, maka udah ada jaminan bahwa pengobatannya tidak akan tuntas. Jadi tadi kita perannya menemukan kan, untuk menemukan pun tidak sesederhana itu. Yang bisa ditemukan oleh kita masyarakat awam itu hanya gejala. Sementara tadi Dr. Herman bilang belum tentu juga bergejala. Nah jadi apa? Dalam penemuan yang pertama, kalau ada gejala khas itu yang paling memungkinkan. Nafsu makan kurang, penyakit TBC dari sisi iklim ditanyakan ya. Selanjutnya saya bertanya kepada Dr. Herman dan saya Erna dari PKMT Kabupaten Kecamatan Bojonggede. Saya ingin bertanya kepada Dr. Herman dalam hal ini tadi ada
vaksin BCG. Sekarang kalau kita sudah yang dewasa, kita melaksanakan juga vaksin pneumonia. Apakah kita yang sudah disuntik dengan vaksin pneumonia itu akan kena TBC juga di kemudian hari? Vaksin akan bisa terjangkit lagi gitu ya. Yang kedua, untuk Ibu Insinyur Iriana terkait mungkin produk teh apa yang bisa diberikan ketika seseorang bisa terkena TB itu. Oke, terima kasih. Silakan, mau dokter dulu apa Bu Iriana dulu? Oke, silakan dok. Terima kasih Ibu. Jadi memang betul sekali Bu, untuk pencegahan penyakit infeksi termasuk TB, salah satu kuncinya adalah vaksinasi. Mungkin kita ingat waktu COVID itu juga kita sudah vaksin COVID sampai booster sampai 2 kali. Nah, vaksin itu jenisnya sifatnya spesifik. Jadi kalau untuk penyakit COVID, vaksinnya harus vaksin COVID yang dibuat dari materi virus COVID. Demikian juga untuk TB. Nah, untuk TB, vaksin BCG itu dibuat dari materi dari bakteri Mycobacterium TB itu sendiri. Nah, memang untuk sampai saat dikasihkan untuk bayi, untuk anak-anak. Memang untuk dewasa saat ini masih kita teliti, ya, jadi tapi belum fix untuk vaksin TB dewasa. Tapi vaksin BCG tetap penting karena dari pasien-pasien yang mengalami TB yang berat, banyak yang belum divaksin BCG saat bayi. TB yang berat itu contohnya apa? Dari TB itu bukan hanya di paru, tapi bisa ke otak, ke ginjal, ke kulit, ke mata, ke usus. Jadi banyak sekali organ. TBC itu menularnya melalui apa? Pertanyaannya, jadi kembali lagi tadi Bu ya, kesulitan kita untuk mengajak orang untuk melakukan pemeriksaan. Ya memang kembali ke stigma negatif tentang TB itu sendiri. Nah, jadi di sini memang peran penting dari para penggiat komunitas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa jangan takut apabila didiagnosis TB, karena TB ini penyakit yang bisa disembuhkan asalkan dideteksi dengan cepat dan diobati dengan tepat sampai tuntas. Nah, itu penyakitnya bisa sembuh. Tapi apabila tidak diobati, maka akibatnya sangat fatal. Karena TB juga penyebab kematian yang cukup tinggi ya. Akibat penyakit infeksi itu dia nomor 2 penyebab kematian. Jadi kita harus edukasi fatalnya akibat bila tidak diobati. Kemudian kita juga memberikan pengertian bahwa apabila dirinya sendiri tidak diperiksa, dia bisa menularkan ke orang-orang terkasih di sekitarnya. Apabila dia sayang dengan orang tuanya, dengan anaknya, dengan keluarganya, maka sebaiknya dia sadar diri untuk
PPTI pada hari ini telah terpilih ya pengurus-pengurusnya. Jadi program PPTI untuk 5 tahun ke depan itu sangat sederhana. Kami akan bekerja sama dengan PGRI, PKK, dan Karang Taruna. Karena pada wadah-wadah inilah sesuatu yang paling strategis untuk melakukan sosialisasi bagaimana mengeliminasi TBC sehingga pada tahun 2030 kita betul-betul menjadi Kabupaten Bogor yang sehat, Indonesia yang sehat, bebas dari TBC. Mencari temuan orang-orang yang berpenyakit TBC. Macam-macam sih. Yang pertama adalah dengan mengadvokasi, mendidik, seminar seperti ini dan lain-lain. Nanti kalau sudah ditemukan, maka mereka ini akan dirujuk ke puskesmas masing-masing, bekerja sama dengan puskesmas masing-masing atau dengan PKK. Nah, kemudian diobati dan disembuhkannya tentunya harus oleh dokter.